Pembahasan hari ini kita akan angkat kisah seorang manusia yang jasadnya Allah hinakan. Jenazah yang bumi saja menolaknya. Setiap kali mau dikuburkan, jasadnya melambung terlempar ke atas. Sampai sekarang, jasadnya masih ada di sebuah museum menjadi contoh bagi manusia lainnya. Siapakah dia? Sosok yang akan kita bahas adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Dia dikenang sebagai pahlawan akan jasanya mendirikan Republik Turki. Nama aslinya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Yang mana kita tahu, selama kurang lebih 5 abad, Utsmani telah menjaga Islam dan kaum muslimin. Kesuksesan terbesar kekhilafan Utsmaniyah diantaranya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Tentunya, hal ini memperkuat status kekhilafahan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Hingga kota-kota yang sangat terkenal sejak zaman dahulu pun masuk ke dalam wilayah kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa itu, seluruh Eropa takut dan menggigil dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Raja-raja Eropa berada dalam jaminan keselamatan yang diberikan dari kekhalifahan Utsmaniyah. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kisahnya tidak terlalu lengkap. Saya di sini hanya ingin membahas bagaimana matinya si penjagal Kesultanan Turki ini. Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai pendiri Republik Turki. Dia lahir dalam lingkungan keluarga muslim dari orang tua Turki yang sederhana di kota pelabuhan kosmopolitan Salonika, sekarang Thessaloniki di Yunani, pada 12 Maret 1881. Ayahnya, Ali Riza, adalah seorang pegawai biasa di kantor bea cukai, sedangkan ibunya bernama Zubaide, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Dan juga dikatakan teman-teman bahwa Mustafa Kemal ini anak tiri, anak angkat, sedang bapak aslinya adalah orang Yahudi. Dan dijelaskan Mustafa Kemal ini anti-Islam, orang munafik yang pura-pura Islam tapi punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pada umur 12 tahun, ia masuk di sekolah angkatan Salonika. Dan kemudian pada tahun 1885 dia melanjutkan sekolah Akademi Militer Monasitar. Pada tahun 1905 dia masuk ke dalam militer Istanbul dan selesai pada tahun 1907. Kemudian dia ditugaskan di Batalion 3 Salonika. Nah, ceritanya dari sini. Kemudian pecah Perang Dunia I, dia saat itu dipilih sebagai Panglima Pasukan ke-19 karena berhasil menaklukkan pasukan tentara Inggris 2 kali. Dia diangkat menjadi kapten dan naik lagi jadi jenderal tahun 1916. Pada tahun 3 Mei 1920, ia menasbihkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Singkat cerita teman-teman, pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal untuk menghancurkan era peradaban Islam. Mustafa sebagai Presiden Republik Turki yang sekuler, bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki seluler. Mustafa Kemal dan partainya yang bernama CUP berhasil menggeser dan menggusur kekhilafahan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Turki. Baik, ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Dia merubah wajah Turki yang sebelumnya representasi pemerintahan Islam menjadi wajah pemerintahan ala Barat. Hal ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Barat, karena hambatan terbesar bangsa Eropa adalah khilafah Turki Utsmani. Setelah khilafah runtuh, maka Barat dengan leluasa melancarkan semua agendanya dan memastikan bahwa Islam tidak akan bangkit lagi sebagai sebuah negara. Rasulullah SAW bersabda, "La tunqadunna urul Islam urwatan urwatan, fakullaman taqadat urwatan tashabba'san nasu billati taliha, wa awalahunna naqdun al-hukmu, wa akhiruhunna as-salah." Simpul Islam akan terlepas satu persatu,
Setiap kali simpul yang menjadi tempat bergantungnya manusia terlepas akan diikuti dengan terlepasnya simpul-simpul lainnya. Dan simpul pertama yang lepas adalah pemerintahan, hukum, dan yang terakhir, sholat. Hadis riwayat Ahmad.